Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita mencoba masuk materi tentang induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik ini identik dengan sebuah nama fisikawan besar. Ya, siapa itu? Nah, nanti kita coba lihat ya. Ini kita mengetahui bahwa sebelumnya kemarin itu 1820 Oster dan para ahli listrik lainnya pada saat itu mereka berusaha mencari cara bagaimana gantian nih medan magnet atau dalam hal ini B bisa menghasilkan arus listrik I. Nah, mereka membuat nih, karena medan magnet ini kan sebuah benda ya, misalkan batangan atau misalkan logam, nah bagaimana bisa menghasilkan arus listrik. Nah, kemudian yang berhasil siapa? Yang berhasil itu setelah lamanya 12 tahun atau 1832, diusulkanlah oleh seorang, sebenarnya dia dikatakan akademisi tidak, karena dia adalah beliau ini seorang pencuci botol di lab, terus kemudian penjajah koran pada saat itu. Namun karena ketertarikannya pada sains, terutama khususnya fisika dan kelistrikan, dia direkrutlah jadi asisten lab oleh Humphrey Davy. Humphrey Davy itu dosen di di Inggris sana, kemudian merekrut Faraday. Bagaimana bisa terekrut? Nah, ini menarik, silahkan kalian baca. Itu karena Faraday ini suka atau rajin mengikuti kuliah-kuliah fisika yang dilaksanakan oleh dosen-dosen pada saat yang pesertanya adalah orang umum. Nah, kemudian si Faraday ini termasuk yang menarik perhatian Humphrey Davy karena catatannya rapih. Itu dia pentingnya, catatan rapih ya. Nah, 1832 ini diusulkan oleh Faraday. Makanya induksi oleh elektromagnet ini identik dengan induksi Faraday. Karena dialah yang berhasil mengusulkan bagaimana medan magnet mendapat mengalirkan arus listrik. Menarik, nanti kita coba bagaimana tekniknya ya. Iya, di sini dapat kita lihat medan magnet oleh arus listrik. Jadi keberhasilannya itu yang dilakukan Faraday adalah menggerak-gerakkan batang magnet pada kawat yang berbentuk lingkaran atau kita sebutnya mungkin sebagai loop ya, simpal. Nah, di sana akan terlahir apa yang disebut sebagai GGL. Nah, di sini nanti coba dikenalkan dengan apa itu GGL ya. Gaya gerak listrik, gaya gerak listrik perubahan medan magnet. Nah, di sini bisa kita lihat ketika kita masukkan kita masukkan magnet batang, kemudian di sini akan muncul medannya, medan magnetnya. Nah, nanti kenapa ini tiba-tiba muncul arus yang arahnya seperti demikian. Nah, kemudian kita diamkan, ternyata dia tidak muncul arusnya tidak ada. Tapi kalau misalkan kita cabut, arusnya muncul tapi berlawanan arah. Berlawanan arah ini kita lihat dari apa? Dari arah penyimpangan galvanometer. Oke, ini kenapa bisa seperti ini? Nanti kita coba simak kenapa alasannya ya. Nah, kemudian hukum induksi Faraday. Hukum induksi Faraday itu arus muncul pada loop atau kawat yang berbentuk lingkaran, artinya pada GGL antara ujung-ujung konduktor itu saling bergerak relatif. Jadi kalau misalkan ada kawat ini dengan batang ini
tidak masalah apakah loopnya yang bergerak ke batang atau batang yang bergerak ke dalam loop. Selama ada muncul gerakan di antara perubahan medan magnet, maka nanti akan memunculkan arus. Nah, ide inilah yang sederhana yang bisa dilakukan. Ya, di sini ada pemahaman fisiknya bahwa gerak yang lebih cepat menghasilkan arus yang lebih besar. Nah, ini fenomena fisiknya ya, observable-nya yang bisa diobservasi oleh pada saat itu Faraday. Kemudian arah gerak magnet menentukan arah arus loop. Nah, ini fenomena ini yang perlu diamati lebih lanjut. Jika kutub utara digerakkan mendekati loop, maka arah arus yang dihasilkan berlawanan. Nah, nanti ada arah arus juga yang munculkan, namanya apa itu? Nah, nanti kita kenalnya sebagai arah arus induksi. Nah, arah arus induksi inilah arus yang muncul pada kawat simpal tersebut ya, loop tersebut ya, itu. Jadi bagaimana hubungan antara medan magnet memunculkan arah arus induksi. Kenapa induksi? Karena disebut induksi karena dia efek dari kelakuan atau tingkah laku benda yang lain atau variabel fisik yang lain. Nah, sehingga fenomena ini disebut sebagai induksi elektromagnetik. Tadi bisa dipahami ya bahwa yang gerak itu bisa jadi loopnya sendiri atau magnetnya, tidak masalah. Karena adanya arus, jadi ketika arus itu muncul, maka akan ada beda potensial. Ingat, kalau ada arus, kalau ada jelas kalau misalkan kita bisa memunculkan arus, sehingga pastilah di sana ada beda potensial. Nah, beda potensial inilah yang dipahami sebagai dasar kemunculan dari GGL induksi, atau dalam Faraday ini menyebutnya sebagai elektromotif. Elektro, ada elektron berarti ya motif pergerakan, force akibat gaya yang muncul oleh medan magnet, atau kita kenalnya sebagai gaya gerak listrik. Nah, gaya gerak listrik itu diartikan sebagai kemunculan arus dari kawat yang diperlakukan oleh medan magnet. Ini konsep-konsep fisiknya, mudah-mudahan dipahami. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya, induksi Faraday. Induksi Faraday ini keterhubungannya dengan flux magnet. Bahwa GGL induksi timbul pada suatu loop jika terjadi perubahan medan. Artinya apa perubahan medan? Apa? Artinya magnetnya itu tidak boleh diam. Artinya terus digerak-gerakan sehingga terjadi perubahan medan magnet. Medan magnetnya berubah, maka akan muncul arus induksi. Nah, itu yang disadari oleh walaupun penemuan ini sangat lucu dan menarik ya. Selama 12 tahun itu hanya untuk menggerakkan magnet sehingga muncul arus listrik dari kawatnya. Nah, di sana akan muncul adanya flux magnetik. Magnet B, flux, kalau berbicara flux berarti ada area yang dilingkupinya, itu bentuknya seperti apa. Nah, area permukimannya bentuknya seperti loop. Seperti halnya flux listrik, flux magnet juga dipahami sebagai banyaknya garis-garis medan yang menembus suatu permukaan. Nah, ini kan ada kuncinya permukaan, dalam hal ini medan magnet. Kalau kita punya different atau perubahan area adalah dA, kita bentuknya seperti aja nih, seperti apa nih? Seperti kacang ya. Nah kan, kemudian ada medan magnet di sini sumber, kemudian menembus permukaan, ya kan? Nah, permukaan ini haruslah tegak lurus dari singgungan permukaan. Jadi kalau misalkan di permukaan bola, nah dia tidak boleh begini. Nah, dia harus tegak lurus ya. Nah, gini seperti ini. Tuh. Oke. Nah, ketika dia lurusnya tegak lurus seperti ini, datangnya seperti ini kan, berarti dia sudutnya berapa? 0 ya?
0 ya, ya betul. Kalau misalkan dia sudutnya 0, perkalian maksimumnya kan kita mau mencarikan maksimum. Jadi kalau misalkan punya bidang ini, nah ini paling maksimum. Tapi kalau misalkan kita bentuknya agak miring dari tegak lurus, ini set, apa namanya, terus kemudian eh, nembusnya dia, seperti ini aja, nembusnya seperti ini, miring. Nah, padahal bidang tegak lurusnya ke sana ya. Bidang tegak lurusnya ke sana. Ini warna aja, warna. Nggak ada warna lain ya. Oh, boleh. Misalkan tegak lurusnya ke arah sana. Tegak lurusnya ke sana. Nah, sehingga bisa kita dapatkan dari gambar ini, orientasinya yang medan magnet, ketika dia tidak sejajar dengan permukaan, tidak sejajar seperti ini ya, tidak sejajar seperti ini, tapi dia agak menyimpang seperti ini seperti ini agak menyimpang. Maka kita balikan rumusannya ke arah yang sejajar, theta. Nah, kalau kesejajaran ini proyeksinya pakai apa? Pakai cosinus. Nah, ini kan pakai cosinus ya. Kenapa? Karena ketika B-nya ini rapat atau sejajar dengan garis garis tegak lurus permukaan, kalau sejajar kan berarti ini nilai optimum kan, ini optimum B optimum max kan. Kalau B optimum itu artinya perkaliannya kali berapa, 1, karena sudut kan, nilai sudut paling terbesar itu angkanya yang harus menghasilkan 1 ya, sehingga cos 0. Nah, cos 0 kan kalau rapat ini kan tetanya berarti kan 0 ya kalau rapat. Nah, maka kita pakainya cosinus, sehingga B-nya maksimal dikalikan luasnya aja. BA kali cosnya 1, nilainya gede. Karena kalau cos misalkan ini tetanya 30 itu berapa? Cos 30 berapa? Setengah akar 3 ya. Setengah akar 3 ini kurang dari 1. Pastilah nilai B-nya kecil, kira-kira seperti itu. Alasan kenapa penggunaan cosinus harus diperhatikan ya. Nah, kemudian kita di sini sudah mengetahui bahwa untuk flux total itu integrasi atau penjumlahan area dari medan magnet dikalikan dA-nya. Nah, dari situ ada definisinya lagi GGL. Akhirnya GGL yang dirumuskan oleh Faraday itu merupakan kesebandingan kan flux magnet. Flux magnet itu berarti berubah-berubah ya. Kalau tangan kalian bergerak-gerak itu kan berarti berubah-berubah ya terhadap waktu ya. Semakin cepat itu misalkan tangan kalian itu bergeraknya cepat kan berarti. Nah, ini ada variabel waktu. Sesuatu dibagi variabel waktu berarti nanti ada apa? Kecepatan ya. Nah, itulah yang disebut GGL induksi atau voltase induksi, tegangan yang muncul. Nah, ini minus ini adalah arah orientasi yang berkebalikannya. Ya, artinya kalau misalkan kan ada induksi kan ada yang dia masukkan, ada yang keluarkan. Nah, nanti GGL-nya itu memunculkan berkaitan sama arus induksinya. Kenapa arus induksinya harus ke arah nih, ke arah atas. Ya, menarik. Ini perlu dipahami benar-benar perlahan. Perubahan flux bisa diakibatkan karena perubahan medan magnet. Perubahan medan magnet itu bisa besarnya, misalkan 10 Tesla, 20 Tesla, atau arahnya 30 derajat, 0 derajat. Perubahan luas permukaan loop juga pengaruh sama perubahan orientasi medan magnet pada permukaan. Atau magnet cara masukin loopnya juga beda-beda. Misalkan ini loopnya, magnetnya masukin miring gini, itu juga beda sendiri. Gitu ya. Oke. Nah, ini dia berkaitan, nanti bisa terjawab kenapa arahnya berkebalikan nih, hukum Lenz. Hukum Lenz. Tanda negatif pada hukum Faraday menjelaskan arah arus induksi.
Nah, arus induksi yang memunculkannya polaritas dari GGL. Karena GGL kita pahami sebagai potensial tegangan yang muncul ya, sehingga menimbulkan arah arus listrik pada proses induksi. Jadi, sederhananya hukum Lenz itu berkata bahwa arus induksi bukan industri pada loop berarah sedemikian itu kita nggak tahu arahnya kemana, sehingga menghasilkan medan magnet induksi. Nah, ini dia. Ada medan magnet induksi. Artinya medan magnet yang bukan dari batang. Ini kan kalau ini kan dari batang ya. Ada medan magnet di sini. Yang melawan perubahan flux magnet yang kita gerak-gerakan. Jadi kalau kalian masukin ke sana magnet, sesuai hukum kekekalan energi, ada magnet induksi yang melawan. Nah, magnet induksi ini melawan, dialah yang akan menyebabkan GGL muncul sehingga muncul arus. Nah, kalau BI ke bawah, BI datang, kemudian pakai kaidah tangan kanan, misalkan jari 4 ini adalah B, ya, sorry B. Misalkan kita rubah, ganti deh. Misalkan B-nya ke sana ya. Kalau B ke sana, jempol, maka arah garis ininya, iya. Kalau kebalik juga nggak apa-apa, nggak masalah. Sehingga kita masukkan melingkar, B-nya masuk, jempol kita masuk, tangan kita ke atas, muternya rotasi ke atas, maka arusnya ke arah sini. Ya. Ketika dicopot, B induksi ke sana, arah arusnya ke bawah. Gitu ya, ingat-ingat ada flux magnet yang dibuat oleh batang magnet, ada medan magnet induksi, ada arus induksi. Coba kita lihat sebelumnya. Nah, kan betul kan? Ketika ini ke sana, B induksinya ke dalam, ini arah jempol, 4 tangan kanan kita memutar ke atas. Nah, sesuaikan dengan gambar ini, berhasil. Nah, ini hukum Lenz ya, harus dipahami secara benar-benar. Ya, menarik ini. Hukum Lenz. Aplikasinya pada apa? Pada kereta magnet. Nah, kereta magnet ini nanti akan muncul arus listrik, kemudian akan muncul medan magnet induksi. Nah, medan magnet ini kan juga membuat dipakai untuk sistem pengereman pada kereta maglev yang tenaga bergeraknya itu pakai magnet. Silahkan kalian coba cari lebih lanjut ya. Nah, berikut adalah contoh untuk menguji pemahaman kalian lah. Kita lihat di sini ada medan magnet, silang ini ada jari-jarinya loopnya, ini kawatnya loop, kawatnya seperti ini. Kemudian ini ada jari-jarinya, kalau bersilang ini berarti dia ke arah dalam kan ya. Nah, hambatannya R. Punya hambatan R berada dalam medan magnet yang berubah terhadap waktu. Tentukan besar dan arah arus induksi jika medan magnetnya berkurang. Nah, medan magnetnya itu berkurangnya apa? Apakah memasuki loop atau dikeluarkan dari loop? Nah, kemudian yang B-nya adalah jika medan magnetnya bertambah. Silakan kalian coba dahulu, di pause videonya dan kalian mencoba secara mandiri. Nah, untuk jawaban yang A, B berkurang artinya dia menjauh dari loop ya. Berarti dia ke arah keluar, sehingga arahnya titik. Ke arah titik ya kalau keluar. Kemudian medan magnet induksi haruslah berarah ke dalam. Induksi berlawanan ya. B-nya B induksi. Sehingga arusnya searah jarum jam, arusnya ke sana. I. Nah, kita udah dapat I kan rumusnya V I kali R ya. Atau I sama dengan V per E, kan E ini sama dengan V. Nah, sehingga kita dapatkan seperti ini. B per A seper R, ini Pi per A. Rumus dari A ya.
luas permukaan lingkaran. Sama juga untuk yang B bertambah. Silahkan kalian coba lihat dari bentuk loop seperti ini. Mudah ya, itu dulu harus dipahami penting. Kalau kalian belum paham, silahkan kalian ulangi-ulangi pada soal ini. Nah, selanjutnya kita mencoba bentuk sistem atau kawat dan medan dalam bentuk lain. Nah, batang konduktor, nah ini kita coba batang konduktor yang bergerak, jadi batang konduktornya bergerak dalam medan magnet. Nah, ini juga menimbulkan GGL. GGL ini disebut GGL gerak atau Motional Electromotive Force. Jadi udah bergerak akibat gerakan potensial yang muncul di dalam batang konduktor, itu akibat batang konduktor itu kita gerak-gerakin. Bukan magnet yang kita gerak-gerakin, tapi batang konduktor. Nah, sehingga muatan bebas elektron yang ada di batang konduktor itu akan mengalami gaya magnet yang terkutub pada ujung bawah, ke bawah atau ke atas. Sementara muatan positif terpolarisasi di ujung atas, sehingga ini sebenarnya akan mencoba mengumpulkan muatan positif sama muatan negatif. Nanti akan munculkan arus listrik. Nah, akan munculkan arus listrik. Ini ada batangnya, ini pengaruh panjangnya. Ya, jadi batangnya kita gerak-gerakin ke sana, misalkan V, kita tarik, kemudian medan magnetnya ke dalam, dan ini ada batang konduktor. Nah, di sana ada flux magnet. Ingat, flux magnet inilah cikal bakal dari flux magnet itu kan perubahan medan magnet ya. Cikal bakal dari semuanya, arus induksi dan yang lain-lain. Flux magnetnya itu perubahan dari apa? Dari B dikalikan L. L itu panjang ya, kita lihat ya. Kita lihat flux magnet pada laju digerakkan dengan laju V. Misalkan ini kan batang konduktornya ini, kita megangnya biar lebih mudah, bentuknya berupa batangan ini ya, jadi berbentuk persegi panjang. Kemudian ketika kita tarik, nah ke arah V-nya, kalian sudah memahami arus induksinya munculnya bagaimana. Di sini ada X, selisih jarak. Oh, ini X kali L ya. X kali L, oh jadi luas. Ya kan kita mencarinya luas ya. L-nya mana? L-nya dari panjangnya ya. Sehingga flux magnet akan muncul ketika B dikali luas area. Ini udah kosinusnya udah sejajar. Cos theta ya, udah sejajar kan ya. Oke, B-nya ke sana. Ya kan? Nariknya juga ke sana. Bidangnya itu apa namanya? Sudah searah ya. Bidangnya kan dia akan muncul B-nya ke dalam kan ya. B-nya ke dalam. Bidangnya tuh yang diarahkan ini. Sorry, bukan yang ini ya. Tapi bidangnya ini. Berarti udah cosnya cos 0 ya, udah paling optimum. Sehingga laju perubahannya kita bagi terhadap waktu, ini juga kita bagi terhadap waktu. Loh, kalau kita bagi terhadap waktu, jarak bagi waktu jadi apa? Kecepatan. Ini dt per dl, ini induksi kan? Nah, udah akhirnya kita dapat I induksi sama dengan 1/R, sama seperti yang tadi, sehingga dapat BVL per R. Nah, kita lihat gaya-gaya apa yang tidak melakukan usaha dan gaya-gaya apa yang melakukan usaha. Gaya-gaya yang melakukan usahanya V1 ya. Karena flux berubah, arus induksi akibatnya muncul gaya magnetik pada loop. Ini lebih mudah ya, sehingga kalian lebih mudah memahaminya perlahan-lahan. Nah, kemudian gaya pada V1, bil. I-nya kan udah ada. L kemudian B. Kemudian ini bil induksi F1 sehingga kita dapat BL induksinya L ini. Induksi ini kan LB. L-nya P R LB sehingga rumusnya B kuadrat L kuadrat V per L. Kita dapatkan gaya yang munculnya
Usaha yang muncul adalah, kalau usaha kan gaya kali jarak, ya jaraknya X. Ya udah kita kalikan aja dengan X. Nah, laju perubahan energi, daya dibagi waktu. Ya udah kita bagi waktu aja. B kuadrat, L kuadrat, V kuadrat, di sini ya kan R ya. Nah, namun kita karena kita mendapatkan digerakkan dengan V kecepatannya konstan, maka dia tidak memunculkan sama dengan daya yang harus diberikan oleh gaya agar sama dengan daya yang harus diberikan oleh gaya penarik agar loop bergerak dengan kelajuan konstan. Agak susah ya menarik dengan kelajuan konstan ya. Ya udah, di sini P daya sama dengan P I kuadrat indus I kali R. Seperti ini. Rumusan daya. Oke, nah sekarang ada namanya induktansi. Hukum Biot-Savart maupun Ampere menunjukkan bahwa adanya arus listrik mengalir pada suatu penghantar akan menimbulkan medan magnet. Nah, ini yang Oersted ya, teori yang menjelaskan hukum arus listrik memunculkan medan magnet. Ini kalian sudah hafal, kawat panjang, loop melingkar, selenoid, toroida. Di mana kita lihat bahwa B sama I ini saling mempengaruhi, ini ke sini bisa, ini ke sini juga bisa. Nah, kesebandingan antara flux magnet dengan arus penyebabnya disebut induktansi. Nah, kesebandingan antara flux ini di mana isinya ada B, ya kan? Nah, di sini ada kesebandingannya ada L. Nah, L inilah disebut induktansi. Induktansi, nah ada namanya induktansi diri. Induktansi diri menyatakan tetapan kesebandingan antara flux magnet dengan penyebabnya. Nilai induktansi bergantung dari bentuk geometri sistem. Induktansi mempunyai satuan Henry. Nah, kita udah tahu ya, ketika flux medan magnet berubah, flux ini kan flux berubah-berubah digerakkan, nah maka akan timbul GGL. Nah, ini GGL-nya ini kita udah ketahui dari sini. Nah, kita dapat hubungan seperti ini. Sebenarnya konsep fisikanya seperti apa sih? Kalau kita punya kawat yang digulung-gulung, kemudian kita kasih arus listrik, maka kawat tersebut, saya pernah ceritakan, maka kawat tersebut memiliki sifat seperti magnet batang, punya kutub utara, punya kutub selatan, ya kan? Kemudian ketika, ini kan arusnya misalkan ini, plus minus, nah arusnya plus minus. Nah, kemudian kamu mengganti arusnya beda, baterainya diganti, ditukar, ini negatif, ini positif. Sebenarnya ini kan juga beda jadi US. Ntar dicek mana US-nya. Nah, jika arah arus diubah, garis medan magnet akan melintasi kumparan. Ya, medan magnet akan melintasi kumparan, menghasilkan, nah itu dia efek induktansi diri yang tersimpan. Jadi dia menyimpan suatu imbas yang menahan arus-arus yang timbul, sehingga memunculkan besarnya kesebandingan antara flux dengan arus. Nah, ini ada untuk aplikasi elektronikanya disebut sebagai induktor. Nah, induktor ini tidak hanya satu kawat, tapi lilitan yang tadi saya bilang kan, ketika dia lilit-lilit akan muncul ketika orientasinya arah ininya dirubah, maka akan ada perubahan kutub-kutubnya kan, US. Nah, untuk mempertahankan itu ada namanya induktansi diri tersebut. Nah, induktansi diri ini di sini lebih dinyatakan flux berubah penampang kumparan selenoid akibat arus flux total pada kumparan. Nah, disinilah penting untuk dipahami induktansi diri. Di sini muncul bahwa GGL akibat induktansi berkebalikan arah orientasi dari induktansi dirinya, L-nya, sifat fisiknya dengan perubahan arus listrik. Nah, ini mungkin untuk video kali ini. Yang terakhir, saya ingin menjelaskan tentang induktansi bersama.
mutual induction, induktansi bersama. Jadi induktansi bersama ini dimunculkan oleh kumparan-kumparan yang saling mempengaruhi. Ini ada kumparan primer pokoknya asal muasal munculnya, kemudian ada kumparan sekunder. Intinya sih tetap memunculkan listrik sama medan magnet. Medan magnet dijuantahkan dalam flux, berarti ada areanya. Induktansi bersama ini muncul ketika ada dua, maka udah bukan L lagi, tapi M. Muncul akibat dari I primer. Nah, di sini ada flux dari S-nya akan memunculkan jumlah lilitannya dengan flux dari yang sekunder. Ini I, P primer, ini S. Kalian cermati baik-baik ya. Sehingga kalau di sini muncul, akan ini muncul GGL sekunder. Ini kan muncul GGL juga ya. GGL muncul itu akibat dari M kali hasil dari arusnya bukan arus sekunder, tapi arus primer dibagi waktu. Jadi saling mempengaruhi ya. Oke, baik. Saya kira itu saja sudah cukup. Mudah-mudahan membantu kalian dalam memahami konsep induksi elektromagnetik. Terima kasih.